Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua teman-teman Pintu Budaya. Insya Allah kita semua diberikan banyak rezeki kesehatan sehingga kita semua terbebas dari penyakit di dalam masa pandemi saat ini. Teman-teman Pintu Budaya, hari ini kita akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari komunitas Kaskus yang bernama Kamaitea. Adapun ceritanya berjudul Elin dan Biolanya, jasad yang terkurung dalam tembok rumah Belanda. Cerita kali ini berasal dari saksi kejadian yang kebetulan teman dari penulis. Untuk selanjutnya kita sebut bernama Andi. Andi mengalami kejadian langsung teror yang menakutkan itu. Teror ini terjadi di salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, dan kejadiannya terjadi di tahun 1991. Ketika itu Andi tinggal bersama orang tuanya di rumah dinas yang letaknya tepat di samping kantor. Beberapa langkah di belakang rumah Andi terdapat rumah dinas kepala kantor. Rumahnya cukup besar dengan arsitektur khas rumah bergaya Belanda di masa lampau. Rumah klasik tersebut dihuni oleh kepala kantor beserta keluarganya serta ditambah satu asisten rumah tangga. Rumah tersebut bergaya sangat klasik, benar-benar masih terlihat original tanpa ada perubahan apapun dari bentuk awal rumah itu. Hanya kamar mandi dan ruang dapur yang diperlebar. Di bagian belakang rumah tersebut terdapat halaman luas dan sebuah pohon besar yang sampai sekarang pun Andi tidak pernah tahu apa nama jenis pohon itu. Yang pasti, pohonnya cukup besar dan daunnya rimbun. Konon rumah tersebut dulunya ditinggali oleh seorang petinggi militer dari Belanda. Dan di rumah itu, beliau tinggal bersama seorang istri dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Pada hari Senin, kepala kantor penghuni rumah klasik itu yang bernama Pak Jaya bersama keluarganya akan pergi keluar kota karena ada urusan keluarga dan katanya akan pergi selama 4 hari. Selama Pak Jaya di luar kota, Pak Jaya meminta 2 orang cleaning service kantor yang bernama Udin dan Jajang untuk mengecat dan memperbaiki beberapa kamar di rumahnya, dan sekaligus menjaga rumah tersebut selama Pak Jaya di luar kota. Karena perintah atasan, Udin dan Jajang pun bergegas melaksanakan dan mempersiapkan kebutuhan untuk menginap di rumah itu. Malam hari pertama, ketika 2 orang cleaning service itu sedang tidur, yang kebetulan posisinya dekat dapur dan menghadap langsung ke ruang tamu, sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba Udin terbangun karena mendengar sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari langkah sepatu seseorang. Setengah sadar, dia coba cari tahu dari mana asal suara tersebut. Dan sontak dia kaget. Ternyata di ruang tamu ada seseorang berbadan tegap dan tinggi dengan berpakaian militer Belanda mondar-mandir. Kaget bukan main. Lalu Udin pun mencoba mengaumkan Jajang. Tapi semua badan Udin terasa kaku. Bahkan untuk sekedar teriak pun dia tidak sanggup. Sampai tiba-tiba dia lemas tertidur dan terbangun dengan waktu yang sudah pagi. Malam hari kedua. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Udin dan Jajang masih asik ngobrol sambil ngopi-ngopi di teras rumah. Tiba-tiba terdengar suara lantunan biola yang entah dari mana datangnya. Lalu Udin dan Jajang mencoba mencari sumber suara biola tersebut. Tapi tidak lama suara tersebut hilang. Karena kebingungan dan takut, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah dan tidur. Malam hari ketiga, kembali waktu menunjukkan pukul 11 malam. Udin dan Jajang terbangun karena ada suara yang cukup mengganggu, yaitu samar-samar suara nyanyian dari anak kecil.
Masih dalam keadaan setengah sadar, mereka coba menerka suara itu dari mana. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul sosok wanita kecil pucat yang menampakkan dari kamar tidur utama. Sosok menyeramkan itu mengatakan, "Viol, Viol, Viol." Dengan ketakutan yang luar biasa, kedua cleaning service tersebut mencoba lari. Tapi kaki mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Mulut mereka kaku dan keduanya hanya bisa berdoa. Sampai akhirnya mereka pun lemas tertidur. Dan baru ketika hari sudah menjelang pagi mereka pun tersadar. Dengan perasaan paniknya, Udin dan Jajang mencoba menghubungi teman mereka yang kebetulan mengerti tentang hal-hal supranatural. Teman mereka itu bernama Darsono, yang kebetulan masih satu kampung dengan mereka. Darsono sehari-harinya bekerja sebagai kuli bangunan, namun kadang-kadang sering juga berprofesi sebagai penari kuda lumping. Setahu Udin dan Jajang, Darsono dulu pernah ikut mengerjakan renovasi dapur di rumah klasik itu, meskipun hanya sebagai keneknya. Mereka pun menceritakan kejadian itu ke Darsono, dan Darsono karena setia kawan berjanji ingin menginap bersama Udin dan Jajang di rumah itu. Sekaligus penasaran ingin tahu kebenaran cerita dari kedua orang temannya itu. Malam hari keempat. Benar saja, lagi-lagi pada jam 11 malam, sayup-sayup terdengar lirih suara biola. Kali ini suara biola yang terdengar agak berbeda. Makin lama terasa makin dekat, dan seperti bersenandung sebuah irama yang terdengar sedih. Sontak saja Udin, Jajang, dan Darsono pun mencari sumber suara itu. Tidak lama pencarian, ternyata sumber suara biola tersebut dari dalam tembok belakang dapur yang sudah lama tidak terpakai, dan posisinya tepat di belakang rumah dekat pohon besar itu. Darsono pun bilang, dulu sewaktu dia merenovasi dapur rumah ini, tidak memperhatikan ada tembok itu atau tidak. Setidaknya tembok itu bukan merupakan bagian yang direnovasi. Saat mereka bertiga memasuki area dapur, tiba-tiba muncul kembali sosok wanita kecil yang kemarin muncul. Kali ini muncul tepat di atas jendela dapur, mengiringi suara biola yang makin lama makin keras terngiang di kuping mereka. Hal itu membuat Udin dan Jajang pun berlarian keluar. Hanya Darsono yang tinggal. Mereka melihat Darsono terdiam dan memandang sosok wanita yang memainkan biola. Mulutnya komat-kamit seolah-olah berkomunikasi dengan sosok wanita kecil Belanda itu. Wanita kecil itu dekat sekali jaraknya dari Darsono, sambil berteriak mengatakan, "Viol, Viol, Viol." Saking takutnya, Udin dan Jajang pun lemas tertidur. Mereka terbangun di pagi harinya karena dibangunkan oleh Darsono yang sebelumnya ternyata tidak tidur. Darsono mengatakan bahwa semalam dia berkomunikasi dengan sosok wanita kecil pucat itu. Wanita kecil itu berpesan agar mereka mencari sebuah biola klasik miliknya. Tanpa mandi dan sarapan, mereka bertiga langsung melakukan pencarian. Darsono pulang membawa peralatan tukangnya dan kemudian membongkar tembok di dapur. Tembok yang telah lama tidak terpakai itu dibongkar oleh Darsono. Dan Udin, Jajang, dan Darsono kaget karena ditemukan sebuah biola kuno dengan keadaan yang kurang baik dan penuh debu setelah mereka membongkar tembok di dapur. Mereka pun penasaran, kenapa bisa ada biola kuno di sana? Dengan penuh tanda tanya yang besar dan tak terjawab, mereka berpikir, nanti akan kita laporkan kepada sang kepala kantor, biar bisa dipastikan biola itu milik siapa. Kebetulan hari ini adalah hari kepulangan Bapak Kepala Kantor. Beberapa jam kemudian, datanglah mobil Kepala Kantor bersama keluarga yang baru pulang dari Bandung. Saat itu kedua orang itu, Udin dan Jajang, menceritakan pengalaman menyeramkan di rumah itu. Masih dalam posisi tidak percaya, sang Kepala Kantor mencoba mencari informasi ke beberapa sesepuh di daerah itu. Dan ternyata usut punya usut, menurut sesepuh yang paham tentang rumah itu,
Memang dikatakan jika dahulunya pada tahun 1930, rumah tersebut dihuni oleh seorang petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan sangat bersahabat dengan kaum pribumi. Dia memiliki satu orang istri dan seorang anak perempuan yang bernama Elin Rosali. Anak perempuannya yang bernama Elin ini memang dikenal sangat suka bermain biola. Kalau ada jamuan dengan perangkat desa dan lain-lain, biasanya Elin suka menunjukkan kebolehannya bermain biola di depan para tamu. Elin anak yang aktif dan mudah bergaul. Dia anak yang sangat supel dan lincah. Pada tahun 1930-an, pada pukul 11 malam, tanpa disangka-sangka, terjadi sebuah perampokan oleh beberapa kelompok orang yang menggunakan tutup muka ke rumah petinggi rumah Belanda itu. 4 penjaga rumah dibunuh dengan sadis menggunakan celurit dan pedang. Ketika mendengar keributan di luar rumah, sang pemilik rumah langsung menyuruh istrinya untuk bersembunyi. Lalu sang istri mengambil Elin dan menyuruh dia sembunyi di tempat khusus yang sudah disiapkan, yaitu sebuah ruangan khusus tersembunyi di balik tembok tebal di belakang dapur. Setelah Elin dirasa sudah aman, lalu sang istri kembali ke dalam rumah. Tapi ternyata perampok sudah berada di dalam rumah dan suaminya sudah tewas dengan kepala terpisah dari badan. Dan akhirnya pun sang istri ikut terbunuh oleh perampok yang sangat sadis itu. Sementara itu Elin sendirian terkunci di dalam ruang persembunyian itu, akhirnya ikut tewas karena kekurangan udara. Jasad Elin baru diketemukan dan dievakuasi 20 tahun kemudian setelah kejadian. Itu pun secara tidak sengaja ketika proses renovasi ulang rumah tersebut. Kejadian itu masih terngiang di kepala Andi karena Andi sendiri sangat mengetahui keadaan rumah klasik itu. Andi berharap arwah Elin bisa tenang dan tidak muncul lagi menghantui penghuni rumah itu. Singkat cerita, Andi pun sudah tidak tinggal di kota tersebut, melainkan merantau untuk bekerja. Sehingga cerita tentang Elin hanya menjadi cerita yang dikenang oleh orang-orang yang masih tinggal di kota tersebut. Demikianlah cerita tentang Elin dan biolanya. Untuk membaca ceritanya, teman-teman Pintu Budaya bisa melihat komunitas Kaskus yang bernama Kamaitea. Terima kasih.